Ajining diri saka lati, ajining raga saka busana. Dalam kehidupan yang semakin bising oleh kata-kata, oleh opini, oleh komentar yang datang silih berganti, manusia sering lupa bahwa tidak semua hal harus diucapkan. Kita hidup di zaman di mana lisan bergerak lebih cepat daripada pikiran, dan kata-kata meluncur lebih dahulu sebelum hati sempat menimbang. Padahal dalam kearifan Jawa sejak dahulu telah ada pitutur luhur yang mengingatkan manusia tentang kekuatan sebuah ucapan dan cara membawa diri. Pitutur ini berbunyi, ajining diri saka lati, ajining raga saka busana. Sebuah kalimat pendek namun maknanya dalam, luas, dan menyentuh inti kemanusiaan. Makna ajining diri. Ajining diri berarti nilai, martabat, dan harga diri seorang manusia. Dalam pandangan Jawa, harga diri seseorang tidak diukur dari kekayaan, jabatan, atau keturunan. Harga diri tidak lahir dari apa yang dimiliki, melainkan dari bagaimana seseorang bersikap dan bertutur. Karena itulah dikatakan ajining diri saka lati. Artinya nilai diri seseorang terpancar dari ucapannya, dari bagaimana ia berkata, dari bagaimana ia memilih kata, dan dari bagaimana ia menjaga lisannya agar tidak melukai. Lati atau lisan bukan sekedar alat untuk berbicara. Lisan adalah cermin batin. Apa yang keluar dari mulut seseorang seringkali menggambarkan apa yang ada di dalam hatinya. Jika lisannya lembut, biasanya hatinya terjaga. Jika lisannya kasar, seringkali batinnya sering keruh. Orang Jawa sejak dulu memahami betul bahwa satu kata bisa menenangkan, namun satu kata pula bisa melukai lebih dalam daripada senjata. Karena itulah berbicara bukan perkara sepele. Berbicara adalah laku hidup. Dampak ucapan dalam kehidupan. Ucapan yang baik mampu membuka pintu rezeki. Ucapan yang sopan mampu meredakan konflik. Sebaliknya, ucapan yang sembrono bisa menghancurkan hubungan yang telah dibangun bertahun-tahun. Banyak pertikaian besar berawal dari kata-kata kecil yang tidak dijaga. Banyak luka batin bertahan lama karena ucapan yang tidak pernah ditarik kembali. Dalam pitutur Jawa juga dikenal dengan ungkapan ajining lati ana ing tata krama. Artinya, nilai ucapan terletak pada kesantunan dan etika. Ajining raga saka busana. Pitutur ini tidak berhenti pada lisan. Ia dilengkapi dengan kalimat kedua, ajining raga saka busana. Busana berarti pakaian, namun maknanya lebih luas dari sekedar kain yang dikenakan. Busana adalah simbol cara seseorang merawat dirinya.
cara ia menempatkan diri, cara ia menghargai situasi dan lingkungan. Berpakaian bukan soal kemewahan. Berpakaian adalah soal kepantasan. Pitutur ini mengajarkan keseimbangan, lisan mencerminkan batin, busana mencerminkan lahir. Ketika batin dijaga, ucapan menjadi tertata. Ketika lahir dirawat, penampilan menjadi pantas. Orang yang ucapannya baik, namun penampilannya sembarangan, menunjukkan ketidakseimbangan. Sebaliknya, penampilan rapi tanpa tutur yang santun juga kehilangan makna. Kesejatian manusia terletak pada keselarasan antara apa yang diucapkan dan apa yang ditampilkan. Di era media sosial, lati tidak lagi hanya berbentuk ucapan. Lati kini hadir dalam bentuk tulisan, komentar, unggahan, dan pesan singkat. Pitutur ajining diri saka lati menjadi semakin relevan, sebab satu kalimat di dunia maya bisa menyebar kemana-mana. Dan sekali terucap, kata-kata digital pun sulit ditarik kembali. Demikian pula busana. Penampilan kini bukan hanya fisik, tetapi juga sikap dan perilaku di ruang publik. Orang yang memahami pitutur ini akan berhati-hati. Ia tidak tergesa-gesa berbicara. Ia menimbang sebelum berkata. Ia memilih diam ketika kata-kata hanya akan memperkeruh suasana. Ia sadar menjaga lisan berarti menjaga martabat. Menjaga penampilan berarti menghormati diri dan orang lain. Pitutur Jawa, ajining diri saka lati, ajining raga saka busana. Bukan sekedar nasihat sopan santun. Ia adalah pedoman hidup, pedoman agar manusia tidak kehilangan nilai dirinya. Di tengah dunia yang penuh suara, marilah kita belajar memilih kata. Di tengah dunia yang penuh penilaian, marilah kita belajar membawa diri. Sebab pada akhirnya manusia akan dikenang bukan dari seberapa banyak ia bicara, melainkan dari seberapa dalam kata-katanya memberi makna, dan bukan dari seberapa mewah busananya, melainkan dari seberapa pantas ia menempatkan diri. Pepatah Jawa, ajining diri saka lati, ajining raga saka busana, mengajarkan bahwa martabat manusia terletak pada dua hal yang tampak sederhana, tetapi sesungguhnya sangat dalam maknanya, ucapan dan penampilan. Keduanya bukan sekedar perkara lahiriah, melainkan cermin dari batin dan budi pekerti seseorang. Ajining diri saka lati menegaskan bahwa nilai diri seseorang tercermin pada tutur katanya. Lati yang artinya ucapan bukan hanya rangkaian kata, melainkan wujud dari pikiran dan niat yang terucap. Kata-kata mampu mengangkat martabat, tetapi juga dapat menjatuhkan. Dengan lati yang lembut, jujur, dan penuh tata krama, seseorang membangun kepercayaan dan kehormatan. Sebaliknya, ucapan yang kasar, sembrono, atau penuh kebohongan perlahan mengikis diri.
meski ia memiliki kedudukan atau kepandaian yang tinggi. Dalam kearifan Jawa, berbicara bukan sekedar menyampaikan maksud, melainkan menjaga rasa. Ada kesadaran bahwa setiap kata membawa daya, bisa menenangkan, bisa melukai. Oleh karena itu, manusia diajak untuk eling dan ngati-ngati dalam berucap, berpikir sebelum berbicara, menimbang rasa sebelum menyampaikan pendapat. Diam yang bijaksana seringkali lebih bernilai daripada kata-kata yang melimpah tetapi hampa makna. Sementara ini, ajining raga saka busana mengingatkan bahwa tubuh dan kehadiran fisik seseorang juga membawa pesan. Busana yang artinya pakaian adalah simbol bagaimana seseorang menghargai dirinya sendiri dan orang lain. Berbusana dengan pantas bukan berarti bermegah-megahan, melainkan menempatkan diri secara tepat sesuai ruang, waktu, dan suasana. Dari busana terpancar sikap terhormat, kesopanan, dan kesadaran akan tatanan sosial. Namun, busana dalam makna yang lebih dalam tidak hanya terbatas pada pakaian yang melekat. Ia juga mencakup sikap, gerak, dan cara membawa diri. Tubuh yang bersih, rapi, dan tertata mencerminkan batin yang berusaha diatur. Sebaiknya, sikap yang acuh, sembrono, dan tidak terjaga seringkali menandakan kegelisahan atau ketidakpedulian terhadap nilai diri. Dalam kehidupan modern, pepatah ini tidak relevan. Di tengah kebebasan berekspresi, manusia sering lupa bahwa kebebasan selalu berdampingan dengan tanggung jawab. Ucapan di dunia digital, ucapan di ruang digital, media sosial, pesan singkat, komentar, tetaplah latih yang membawa ajining diri. Demikian pula penampilan di ruang publik, baik nyata maupun maya, tetap mencerminkan bagaimana seseorang memaknai rogo dan menghargai lingkungan sekitarnya. Pada akhirnya, ajining diri saka lati, ajining raga saka busana, mengajarkan keseimbangan antara batin dan lahir. Nilai diri tidak hanya dibangun dari niat baik di dalam hati, tetapi juga dari bagaimana niat itu diwujudkan dalam kata dan sikap yang tampak. Ketika ucapan selaras dengan kebijaksanaan dan penampilan selaras dengan kesadaran diri, manusia tidak hanya dihormati oleh orang lain, tetapi juga oleh dirinya sendiri. Di dalam martabat sejati tumbuh bukan karena ingin dipuji, melainkan karena mampu menjaga diri dalam kata, dalam sikap, dan dalam kehidupan sehari-hari.